Kembali lagi bersama saya Rama Mintara dan Eca dan Nia. Eca Dania. Oke, sekarang kita akan menjelaskan tentang perbedaan FK atau Fakultas Kedokteran dan FKG, Fakultas Kedokteran Gigi. Jadi sebelumnya kenalin dulu, aku Rama. Teman-teman semuanya, nama aku Diputra Dania Putri, tapi biasanya dipanggil Eca dari FKG Universitas Hang Tuah Surabaya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja tentang perbedaan FK dan FKG. Karena sebenarnya ini udah dari dulu ada yang nanya, cuman aku nggak sempet buat gitu loh. Oke, kita langsung ke perbedaan yang pertama, mulai dari yang dasar dulu deh. Pertama definisi dulu. Dari aku dulu ya, Cah. Kalau FK Ya, boleh. itu adalah Fakultas Kedokteran. Jadi tempat di mana orang-orang yang ingin menjadi dokter umum berkuliah. Jadi mahasiswa yang ada di Fakultas Kedokteran khususnya pendidikan dokter itu bakal jadi dokter umum ke depannya gitu. Kalau di FK. Kalau FKG? Kalau FKG juga sama kayak dokter juga, dia tuh perkuliahannya ada tahap akademik, itu S1, serta ada tahap profesi dokter gigi. Itu nanti akan menjadi dokter, tetapi memang lingkup dari pelayanannya itu di rongga mulut dan gigi. Oke, jadi intinya itu perbedaan FK dan FKG. FK tuh orang-orang yang mau jadi dokter umum, FKG mau jadi dokter gigi nantinya, gitu kan? Mantap. Terus kita ke perbedaan yang kedua dari segi pelajaran. Nah, kalau di FK nih, aku duluan ya, Caya. Kalau di FK boleh. itu ya bisa lah cek konten-konten sebelumnya. Aku udah pernah bahas tentang pelajaran di Bisa Fakultas banget. Ya biar gak capek. Habis itu berarti kalian bisa cek aja di videonya. Nah, itu langsung aja dicek. Kita lanjut ke FKG. Gimana, Ca? Pelajaran di FKG? Oke, kalau pelajaran di FKG itu semester awal itu sama kayak FK sih, ada IKD, ilmu kedokteran dasar, terus ilmu jaringan juga ada, terus baru ada ilmu sistem tubuh. Kayak di FK juga ada sistem tubuh nggak sih, kayak penyakit sistemik dan lain-lain, karena itu kan memang ada kaitan sama gigi kan. Nah, terus baru semester 3-4 gitu baru ke mempelajari gigi, terus anatominya, kemudian determinasinya lah. Terus baru ada penyakit mulut, kemudian ada juga kedokteran gigi anak, kemudian cara menumpat gigi atau menambal gigi, terus pembuat gigi palsu, kemudian bedah mulut, ada tentang pencabutan dan segala macam, sama ada juga ortodonsi atau kalau misalnya pakai kawat lah istilahnya, istilah awalnya ya, kawat gigi itu juga pagar gigi. Cuman ini tapi bedanya sama FK itu, kalau di FKG itu ada pelajaran khusus yang namanya biomaterial. Itu mempelajari tentang bahan-bahan kedokteran gigi yang digunakan untuk entah itu menambal, itu kan ada bahannya kan. Dan ada untuk mencetak, itu juga ada bahan-bahannya. Jadi kita mempelajari juga tentang bahan-bahannya itu. Ini kayaknya ilmu fisika kimia gitu. Jadi yang kayak semen tuh kan? Gitu. Yang kayak semen tuh? Nah, iya. Nah. Berarti intinya kesimpulannya perbedaan FK sama FKG itu di pelajaran awal kita hampir sama ya. Berarti belajar dari dasar, dari sel, jaringan, dan lain sebagainya tuh ilmu kedokteran dasar. Habis itu di semester selanjutnya baru menjurus. Kalau FKG lebih ke gigi, kalau FK lebih ke hal-hal lain yang ada di seluruh tubuh kayak gitu berarti ya. Oke, itu dia perbedaan FK dan FKG dari segi pelajaran. Kita lanjut ke perbedaan yang ketiga dari sistem kuliah. Aku dulu lagi ya. Sebenarnya aku udah sering banget bahas ini di channelku. Nah, jadi kalau sistem iya sampai capek, cuy. Di FK itu ada biasalah ada pertama kelas besar. Kelas besar tuh jadi satu angkatan belajar di satu ruangan besar, ada satu dosen, ada slide, PPT biasa gitu belajar. Habis itu ada tutorial, dikelompokin lagi menjadi 20 kelompokan, 20 kayaknya, 20 sekian. Jadi satu kelompok terdiri dari antara 9 sampai 11 lah, kayak segituan lah. Jadi belajar di satu ruangan, ada kasus, dikasih kasus gitu, ada 3 pertemuan, dikasih kasus, IDK, apa aja pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas, baru kita presentasi kayak gitu. Kayak gitu sih kalau tutorial. Abis itu ada skill lab, biasalah keterampilan medis gitu, tentang skill-skill kayak suturing atau jarit, kemudian masang infus dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian ada praktikum. Gitu aja sih sebenarnya kalau di FK. Kalau di FKG gimana, Cah? Di FKG sama banget sih kayak di FK, sama prop gitu. Yang pertama tuh kan ada kelas besar juga, satu angkatan. Itu biasanya kuliah-kuliah. Terus yang kedua itu ada kelas kecil, cuman kalau di FK namanya tutor ya.
Kalau Ya. di FHG itu namanya diskusi kelas kecil atau Oh. DKK. Itu sama juga sih, terdiri dari 9 sampai 11 orang, terus dikasih dikasih kasus, kemudian kita yang disuruh untuk membedah kasus itu semua. Terus ada praktikum juga, berkelompok juga kayak DKK, sama yang terakhir itu ada skilab juga. Cuman kalau di FHG ini emang skilabnya itu benar-benar strict gitu sih, jadi kayak lebih lebih intens lah untuk pertemuan skilabnya ini dibandingkan perkuliahan. Karena kan emang FHG kan FHG itu benar-benar selain akademik itu cuma awal-awal. Terus baru yang di akhir-akhir itu benar-benar kita tuh mengasah skill gitu dengan membuat gigi palsu misalnya. Kemarin aku sempat buat gigi palsu. Terus dengan belajar menambal dan segala macam sih. Emang skill lab di FKG itu berapa kali, Cah? Kalau semakin tinggi semester tuh semakin banyak. Kemarin tuh sempat semester 7 ya. Semester 7 itu kan terakhir nih. Kemarin kita secara tiap hari. Bener-bener tiap hari. Tiap hari? Tiap hari. Dari jam bener. Dari jam 7 ya, 7 sampai 9. Dari 7 sampai 9 itu kuliah dulu. 9 sampai 12 itu skill lab anggapannya putaran pertama. Terus dilanjutin 12 sampai setengah 4 itu putaran kedua. Jadi benar-benar itu, dan itu tuh tiap hari, intens banget. Wah, capeknya. Bener-bener kayak gitu kan, buat segala macam sampai capek. Kayak nukang banget berarti ya? Bener-bener nukang sih kalau udah gitu. Oke, berarti perbedaan di sistem kuliahnya itu lebih ke beda nama doang, tapi tetap ada kelas besar, tutorial, skill lab kayak gitu. Dan skill labnya itu lebih sering ya. Kalau di FK mungkin skill labnya cuma seminggu sekali kalau di FK. Dan kadang pun nggak ada gitu. Iya, cuma nanti pas sebelum koas itu banyak skill lab kayak gitu, diulang lagi semuanya. Yuk kita lanjut ke perbedaan yang keempat adalah apa? Ujian. Perbedaan keempat adalah ujian. Aku dulu lagi ya. Aku dulu. Ya. Kalau ujian di FK itu biasalah ada ujian blok. Jadi setiap blok tuh ada ujiannya. Habis itu setiap ujian blok didampingi sama ujian soka atau ujian lisan. Terus ada uprak. Terus ada uprak tuh ujian praktikum. Terus ada ujian apa lagi ya? Ujian skill lab atau OSC. Terus ada ujian apa lagi? Untuk mata kuliah umum tuh kita ada UTS dan UAS. Udah gitu aja sih kalau di FK. Udah pernah aku bahas juga ujian di Fakultas Kedokteran, bisa aja cek video ini. Kalau di FKG gimana, Cah? Di FKG itu nggak ada ujian blok karena kita tuh ujiannya cuma sekali doang dalam semester. Jadi kayak UAS doang, ujian akhir semester doang. Oh ya? Ujiannya sekali? Sekali doang. Sekali doang, nggak ada UTS malah. UTS nggak ada? FKG. Di akhir semester tuh ujiannya sekali, maksudnya satu hari satu ujian gitu atau seminggu ada beberapa ujian kayak gitu di akhir semester? Ya seminggu beberapa ujian lah pasti. Oh, kirain sekali, bener-bener sekali. Maksudnya sekali dalam semester tuh ujiannya cuma sekali UAS doang gitu. Tapi UAS ini juga UAS ini terdiri dari paper base apa sih namanya? Computer base ya, CBT itu buat yang kuliah-kuliah, terus ada ujian OSCE juga buat skill lab, terus ada ujian SOKA untuk yang biasanya itu kita kan ada DKK, jadi nanti materi ujian SOKA itu dari pembahasan di DKK. Terus ada ujian praktikum juga di lab. DKK? Itu yang tutor, kan beda nama. Oh iya, SOKA untuk tutor, tapi nggak di semua semester gitu? Cuma semester 3-4 doang kalau SOKA. Itu dia bedanya. Kalau OSCE-nya pun dimulai dari semester 3. OSCE dimulai dari semester 3 sampai semester 7. Oke, jadi untuk sistem ujiannya tuh kita beda dikit sih sebenarnya, beda waktu sama beda nama mungkin. Terus mungkin di setiap universitas tuh beda-beda tergantung sistem kuliah di universitas itu gitu ya. Tapi kalau sepengalamanmu sama teman-teman yang FK di luar Hang Tuah tuh kayak gimana? Samakah ujiannya atau beda?
kalau untuk FKG? Kalau sama teman-temanku yang di luar Hang Tuah itu beda-beda, karena mereka tuh ada yang sistemnya kayak FK, kayak Rama itu ada yang sistemnya blok, jadi mereka ada ujian blok tiap berapa minggu sekali. Terus mereka juga ada UTS-nya kadang-kadang. Cuman aku doang, kampusku doang yang, maksudnya FKG ku doang yang dia itu cuma sekali doang UAS doang ujiannya. Tapi di UAS itu pun materinya itu dari awal semester sampai akhir semester. Jadi kayak semua materi itu seabrek itu diujiankan pada saat UAS. Jadi benar-benar banyak sih. Jadi bedanya mungkin kalau di FK itu kan sistem blok, jadi dicicil gitu ujiannya dari satu blok ke blok lain kayak gitu dicicil. Tapi kalau di FK di tempatnya Eca di akhir blok sekalian kalau UAS gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Nabung gini, nabung beban. Mending nabung-nabung lah di ujian blok kan daripada terakhir. Banyak banget yang dipelajarin. Ya sih benar. Stresnya tuh sekalian di akhir itu ya kalau ujian UAS. Tapi tetap ada ini sih, ada post-test segala macam juga tetap ada sih pasti. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke perbedaan yang kelima adalah setelah kita lulus. Koas life. Ya, benar banget. Kita langsung ke koas aja. Kalau di FK itu kita kan, kalau aku nih habis wisuda, aku harus janji dokter muda dulu. Habis janji dokter muda baru aku harus ke RS per stase. Jadi kita udah dibagi di kelas besar tadi, satu angkatan dibagi jadi kelompok-kelompok kecil. Baru akan pindah dari satu stase ke stase lain, dari stase minor ke mayor dan lain sebagainya kayak gitu, dari stase bedah, mata dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu sih kalau di aku. Jadi kalau di aku tuh bisa pindah-pindah rumah sakit gitu. Kan ada namanya rumah sakit pendidikan sama rumah sakit jejaring gitu kan. Nah kalau rumah sakit pendidikan tuh di RSAL itu kebanyakan sih di sana kita koas, tapi untuk beberapa stase tuh kita bisa di RS jejaring gitu. Jadi pindah ke rumah sakit lain untuk belajar stase tertentu kayak gitu. Kalau di Eca gimana? Kalau di aku, di FKG-ku sama sih kayak Rama tadi, setelah sarjana itu kan dan mau masuk profesi, mau masuk kelas itu sumpah dokter gigi muda dulu. Silakan gitu. Terus di situ baru mulai koas. Kebetulan kalau kemarin sebelum pandemi itu sempet koasnya itu nggak per stase. Jadi koasnya itu benar-benar kayak hari Senin misalnya tentang anak bedah, terus besoknya lagi itu beda lagi gitu. Jadi dijadwalin kayak SMA. Dan untuk pasca pandemi ini, kebetulan pada saat aku baru masuk ini, itu udah per stase. Jadinya nanti aku bakalan ada stase gigi anak selama 3 minggu gitu. Terus bedanya lagi, aku ini cuma di rumah sakit gigi dan mulut di kampus aku doang, karena kan sudah ada rumah sakit pendidikan, masih di rumah sakit gigi dan mulut pendidikan maksudnya. Terus jadi nggak perlu pindah-pindah ke rumah sakit lain, nggak kayak FK. Oke, jadi itu bedanya di koas life, kehidupan koas di FK dan FKG. Kalau FK kebanyakan sih kayaknya emang pindah-pindah gitu ya. Kalau misalnya nggak punya satu rumah sakit yang bisa nampung semua, kayaknya emang ada rumah sakit pendidikan, rumah sakit jejaring. Jadi pindah-pindah gitu setiap stase gitu. Kalau di FKG, kayak Eca jelasin tadi tuh, karena udah punya rumah sakit gigi dan mulut pendidikan sendiri, jadi di sana terus gitu. Cuman, nyari pasiennya tuh gimana? Nah ya, kalau FK kan, kalau FK biasanya pasiennya udah ada kan biasanya. Ya, pasiennya datang sendiri ke rumah sakit. Kita yang nanganin gitu. Kalau FKG, sedih kalau diceritain. Kalau FKG itu kita kan ada stase ya, stase anak atau stase penyakit mulut dan segala macam. Itu nanti per stase itu bakalan ada namanya requirement untuk kita menyelesaikan beberapa pasien dengan keluhan tertentu. Jadi karena pasien gigi itu sangat jarang ada yang sadar kalau dia sakit, atau dia paling kalau misalnya sakit ya pasti ke praktekan dokter gak sih, praktekan dokter gigi, itu pun kalau sakitnya udah parah biasanya kan. Nah jadi kita sebagai mahasiswa kelas gigi itu mencari pasien, biasanya itu screening di tempat-tempat kayak, kalau di Surabaya itu di kayak perkampungan yang dalam banget gitu. Jadi biasanya kan mereka kan tingkat kesadaran akan kesehatan gigi itu kan kurang kan. Jadi kayak mereka tuh biasanya dulu
ditawarkan untuk bapak atau ibu apakah mau melakukan perawatan dengan saya gitu. Tapi dilihat dulu nih, di screening dulu nih giginya ini sesuai dengan requirement dosen aku atau enggak. Kalau misalnya enggak ya nggak bisa jadi pasien. Jadi kasusnya pun harus yang sesuai sama yang diminta sama dosen kayak gitu. Jadi itu sih struggle-nya paling kalau misalnya nggak dapat pasien, ya udah nggak kerja 1 hari di rumah sakit. Kita lanjut ya ke perbedaan yang ke-6. Nih, kalau kita mikir jangka panjang, kita harus memikirkan setelah kita kuliah FK atau FKG, mau lanjut kemana, kayak gitu kan, entah kerja atau lanjut pendidikan lagi. Nah, kita akan bahas yang ke-6-nya ada perbedaan tentang spesialisasi. Aku dulu, kalau aku di FK, itu setelah lulus preklinik, itu kan bakal koas atau jadi dokter muda. Setelah jadi dokter muda, kita bakal disumpah dokter untuk jadi dokter umum. Jadi statusnya dokter Ngakan Madira Mawintara SK kayak gitu. Nah, itu dokter umum. Ya, semoga. Habis itu pilihannya bisa kerja, internship, habis itu kerja, buka praktik itu, atau kerja di rumah sakit, ataupun lanjut ke spesialis. Nah, perbedaan FKG sama FK sekarang di sini. Coba kita bandingkan. Kalau di FK, habis dokter umum tuh lanjut ke spesialis, itu banyak banget pilihannya. Ada spesialis obgyn atau kandungan, kemudian ada spesialis jantung, kemudian BTKV, ada spesialis THT, spesialis mata, spesialis urologi, ada banyak itu. Jadi dari seluruh organ tubuh manusia itu dibagi-bagi partnya tuh ada spesialisasinya gitu. Ada dokter bedah, spesialis bedah gitu, dan lain sebagainya. Kalau di FKG seperti apa, Eca? Apakah di FKG akan ada dokter spesialis gigi hewan mungkin, dokter spesialis gigi orang dewasa, anak-anak, remaja mungkin? Saya tidak tahu ini, Eca. Kalau di FKG itu kurang lebih sama ya jenjang pendidikannya kayak yang di FK, S1 dulu, sarjana dulu, kemudian jadi koas atau dokter gigi muda, kemudian kalau udah lulus tuh disumpah jadi dokter gigi. Terus yang dokter gigi ini bisa melanjutkan ke S2 atau ke spesialis. Kalau spesialis dokter gigi itu nggak sebanyak di FK sih, cuman ini yang mungkin teman-teman belum tahu karena memang jarang disosialisasikan. Jadi mungkin teman-teman taunya kalau dokter gigi ya dokter gigi aja gitu. Tapi ya, faktanya adalah dokter gigi itu ada spesialis juga ya. Nah, apa aja tuh? Itu ada yang pertama ada spesialis ortodonsia, terus ada periodonsia, kemudian ada spesialis prosodonsia. Ini expertnya di bidang membuat gigi palsu. Kemudian ada spesialis IKGA atau ilmu kedokteran gigi anak. Ini memang khusus menangani untuk permasalahan gigi dan mulut pada anak. Dan ada spesialis bedah mulut. Bedah mulut itu menangani bedah. Kalau misalnya di FK kan ada spesialis bedah ya, bedah umum ya, kalau nggak salah ya. Nah itu kalau di FKG juga ada bedah mulut namanya. Kemudian ada spesialis ilmu penyakit mulut. Kalau di FK itu namanya ilmu penyakit dalam, SPPD ya. Kalau misalnya di FKG itu namanya penyakit mulut, itu sama sih kayak penyakit dalam. Kemudian ada spesialis konservasi gigi. Ini ada 2 spesialis baru sih di Indonesia, itu radiografi kedokteran gigi dan spesialis forensik. Jadi kesimpulannya adalah di bidang spesialisasi ini untuk lanjutan FK ataupun FKG intinya sama aja, itu adalah jenjang pendidikan yang lebih lanjut, yang lebih mengkhusus untuk tindakan yang lebih rumit. Tapi bedanya spesialisasi di FK sama FKG itu sebenarnya ada di, kalau FK spesialisasinya meliputi seluruh tubuh nih, lebih mendalam lagi per bagian bidang spesialisnya. Kalau di FKG masih tetap di cakupan gigi dan mulut, tapi lebih ke masing-masing tindakan tuh ada bagian skill yang lebih tinggi, lebih baik masuk spesialis tertentu kayak gitu ya intinya. Oke, jadi itulah perbedaan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Oke, seperti luar biasa bersama saya Rama Wintara dan Dania berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. sehat.